ya, bukannya Yesus aja yang dihina, Tuhan pun dihina katanya. Tuhan terengah-engah dan mengerang seperti perempuan melahirkan. Yesaya 42:13. Masa Tuhan mengerang sih? Kita dengar geluduk aja udah takut. Gimana Tuhan mengerang, boy? Petir aja, petir kudubar. Semua orang takut. Gimana Tuhan ngerang? Bohong. Tuhan merasa jenuh, jemu dan bosan. Yeremia 15:6. Waduh, kalau ada TikTok, Tuhannya TikTokan kali. Pargoy, bosan dia coy. Cobalah kalian pikir, masa ini kitab suci yang dia olok-olok Tuhannya. Tuhan bersiul memanggil manusia. Tuhan menengking. Apa menengking? Kian Santang, apa itu menengking? Tuhan lelah, kepayahan dan kecapean. Bayangin udah beribu tahun, dari Nabi Adam sampai sekarang udah beribu tahun. Masa Tuhan capek? Tuhan capek dimatikannya dunia, mati semua manusia ya. Sempat tidur bobok siang dia, gimana kita woi? Gimana? Tuhan capek ya, kalau bobok siang dia kita mati semua woi. Nabrak semua. Memang nyotaknya kemana sih? Makanya jangan makan babe, makan ikan omega 3 gitu. Dimakan babi, udah dibilang. Jangankan kitabmu, itu dokter-dokter saintifik udah bilang babi itu bukan makanan, tetep aja dimakan. Bloon, masih banyak makanan enak tuh, bebek panggang, steak, biar pinter. Kami dong makan kambing yang enak, yang dimakan bebong. Herannya, yang katanya pencinta Yesusnya aja nggak makan babe loh Tuhannya. Katanya Tuhannya itu jadi manusia. Nah, waktu Tuhan mau jadi manusia dia nggak makan babe. Kenapa nggak mau ikote, woi? Jadi kawan-kawan ya, ku bacakan ya woi. Suka kali aku bacain gini. Serem-serem nih, enak nih, seriwing. Apa ini woi? Aduh, apakah kita bacakan ayat-ayat yang berbau sensual? Masa woi, di dalam kitab suci ada bicara pesundal. Tunggu bentar ya, aku tarik napas woi. Ya udah pagi ya. Oke, aku bacakan ya woi. Yeskiel 23 ayat 1 sampai 21. Jadi Edis, kau bicara dari hadis-hadis. Kau ambil hadis-hadis yang kami tidak kenali ya. Aku ambil dari kitabmu. Aku buka aja kitabmu langsung. Ini ada buah dada tergeletak. Diceritakan di dalamnya penyimpangan seksual. Oh, pantesan ada LGBT. Penyimpangan seksual ada di buah kitab. Gimana sih? Ini ya, aku bacakan. Dibaca oleh anak-anak, ini gimana nih? Kita itu kitab suci membersihkan rohani. Lah kalau ada buah dada dan buah jakar, memegang-megang, ada birahi, itu bukan roh suci. Itu rohani yang di bawah menggaung-gaung. Waktu engkau telanjang bogel sambil menendang-dendang dengan kakekmu. Lah, ini menendang-nendang itu bayi dalam perut. Kok ini kitab suci? Dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu. Yang merenggangkan kedua paha itu ayam. Waktu mau dibakar. Cobalah ini ya.
dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat sehingga pesundalmu bertambah-tambah. Lah, capek aku melarang anakku. Woi, roknya ditutup. Ini disuruh dibuka. Ini guru bisa marah-marah ini. Di Indonesia ada yang namanya pendidikan rohani. Apa tuh? Apa sih ajaran tentang apa ya, masih ada nggak sih ajaran tentang bagaimana bersikap ya? Nah ini lagi nih, engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si aurat besar. Pertanyaan aku gini lah woi, masa sih Tuhannya peduli dengan aurat besar? Masa sih Tuhannya mikirin aurat besar? Katanya gini, oh kita itu agama yang transparan, kita akan tunjukkan bagaimana itu cerita sebenarnya. Iya mbak, tapi yang paling penting adalah dalilmu ada dulu. Yang kedua, lu harus ikuti Tuhan lo. Apa kata Tuhan lo? Kalau lu pencinta Yesus, yang lu dengar itu perkataan Yesus, bukan si Paul. Jadi, yang aku nggak, jadi gini ya, kalau ada Edis, aku bilang, Edis, kau kasihan aku lihat kau tiap hari, ku rasa PR kau nyariin mana hadis nih, mana hadis palsu nih. Aku mau besok mau live ini. Wah, mana nyari dia kan. Kalau aku gampang, aku tinggal buka Bible-mu. Langsung aja tulisan birahi, dada, merenggang-renggang. Woi, nggak capek kami tinggal baca aja. Nggak usah nyari-nyari. Oh mana hadis palsu. Besok aku mau online nih, mau live ini. Aduh, biar dapat koin nih. Jadi dari situ aja kelihatan ya bro, kita nggak satu level coy. Tuhan aku nggak pernah metong. Bro, kasihan aku sama kau lah. Katanya Yesus itu, kalau kita menerima Yesus, kita akan diselamatkan. Oh Tuhan kau aja dibukai jubahnya. Tuhan kau aja perutnya dicucuk-cucuk. Lah selamat dari mana bre? Itu kenyataannya, itu realita dalam Bible-mu. Dibuka kan ya, nih aku bacakan nih, jangan nanti dibilangnya aku fitnah ya woi. Sebentar ya woi. Nah, kita bacakan peristiwa penyaliban ya. Peristiwa penyaliban Yesus ya. Sebentar, penyaliban Yesus. Nah, ini aku bingung ya. Yesus selama hidup, dia itu mengajarkan Taurat ya. Selama hidupnya, dia itu dikejar-kejar sama tentara Romawi dan rabi-rabi yang sesat karena ajarannya ya. Nah, kalau memang dia itu adalah penebus dosa, ngapain capek-capek dia meresikokan dirinya mengajarkan Taurat coy? Pakai dong otakmu. Harusnya dia datang, dia bilang, oh teman-teman, rekan-rekan, besti-besti, aku akan disalib loh woi. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi dia duduk manis aja, kan umur 30-an dia disalib, penebus dosa ya. Tapi tidak kawan, yang dia lakukan adalah mengajarkan hukum Taurat. Capek-capek dia keliling 1, 2, 3 lari dikejar-kejar sama tentara Romawi. Kalau memang yang dia gembor-gemborkan penyaliban, untuk apa dia meresikokan dirinya coy? Jadi aku bilang ya si Edis, seandainya dia bisa menaikkan aku akan bilang, Edis, aku tanya ya sama kau, Cin, oke. Kau bilang si Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, berarti dia Tuhan lo dong. Iya dong besti katanya. Berarti semua perbuatan Tuhanmu itu adalah salah satu contoh yang dia berikan kepada umatnya kan?
jago, si Paulus gitu. Jadi Tuhan kau kalah dengan perkataan Paulus yang dia sendiri nggak pernah meet up sama si Yesus. Bisa dipercaya lah gila. Jadi Edis, ini ku katakan kepadamu ya, ternyata kau ini bloon. Kau cuma bisa bersuara, pintar ngomong. Jadi Bun, bentar Bun. Alfa Romeo lu Kristen bukan? Alfa. Tenang aja kalau dia nggak bersuara. Kayaknya lagi birahi dia tuh. Dengar suara Bunda Yani birahi dia langsung. Jadi gini ya, aku bilang, jadi lupa aku kau gimana sih nih ya, penyalipan Yesus. Yesus dipaksa untuk membawa salibnya ke Golgota atau Kalvari. Di Golgota ia dipaku di kayu salib dan disalibkan di antara dua pencuri. Coba bayangkan boy. Katanya itu nubuatan. Kok dia disandingkan sama dua pencuri kawan? Siapa sih Oten? Mau nanya boy. Masa dia sudah dinubuatkan? Nah ini yang lebih rancu nih Kian Santang. Katanya gini. Sebenarnya gara-gara si Yudas, Yesus kan disalib. Katanya kan sudah dinubuatan. Berarti si Yudas itu mempercepat proses penyalipan. Lah, kok dikutuk oleh si Yesus? Coba. Kok dikutuk oleh Yesus? Padahal dia itu adalah mempercepat proses penyalipan. Benar apa salah? Ya, ini konsep apa sih? Nggak pernah tahu aku nih cerita begini. Katanya sudah disalib. Katanya dia itu sudah dinubuatkan. Tapi dia disalib berdampingan dengan dua pencuri. Aduh, ini peristiwa besar kok disandingkan sama dua pencuri. Walah. Kejam kau. Aku ya Pak Kian Santang, kalau waktu itu Yesus itu ditangkap, ku hajar tentara Romawi itu, ku tampar-tamparkan. Ya, jadi tubuh diturunkan dari salib dan dibungkus dengan kain, dimakamkan dalam sebuah kubur. Ketika ia meninggal, tirai di bait suci terbelah, ya. Jadi aku nggak ngerti ya, kok bisa orang yang disalib itu menderita dan malu gitu loh. Kan dia dibuka jubahnya. Harusnya nubuatan yang dibilang sudah dinubuatkan untuk disalib itu, harusnya dia ngerti gak sih? Suci, ya kan? Mempunyai harga diri gitu loh. Lah ini kok ditelanjangi bos, kok dicucuk perutnya bos. Sampai hari ini juga ditampilkan dalam kondisi seperti itu. Kejam kalian bro. Aku nggak ngerti ngomong apa lagi nih ya. Tahu dah ini kok bisa ya ada orang berpikir ya. Coba kita bayangkan aja begini. Kalau memang Tuhan itu mengizinkan kekerasan, di saat Nabi Ibrahim atau Abraham dimimpikan untuk menyembelih anaknya, itu terjadi dong, bener nggak? Jadi kalau Tuhan itu butuh darah, butuh kekerasan manusia, penyalipan manusia atas anak Abraham atau Ibrahim itu harusnya terjadi. Tapi tidak bre. Makanya kita bilang Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak mungkin. Di Islam itu yang menyakiti diri sendiri itu haram. Saking cintanya itu Allah kepada kita. Lah ini kok di Kristen ini katanya gak agama kasih. Tuhannya aja dibukai jubahnya, dicucuk perutnya, malah katanya socek. Kemana kepalamu bro?
adalah dalil. Dalil ya, dalil. Sekali-kali dalil ya. Buah pelir, buah dada itu nggak usah cari-cari. Buku kayak hadis tuh. Oh, mana nih hadis nih? Mana hadis? Mana? Nah, kalau Kristen tuh buka room begitu. Dicari-carinya hadis. Kalau kami langsung ambil keceklek. Buka lembaran pertama. Lembaran kedua. Dibaca. Lembaran ketiga. Jadi dari situ aja kita tahu apakah perkataan-perkataan ini pantas ditaruh di dalam kitab suci. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan dilarang berzina. Orang udah ngerti dilarang berzina, masa harus dikasih tahu dilarang berzina? Buka baju, buka celana, uing, kan nggak mungkin dijelaskan itu. Udah tahu orang, coy. Ngapain kau bicara buah dada, buah jakar? Emang Tuhan kau peduli nih kayak gini-gini? Harusnya di dalam kitabmu itu diajarkan bagaimana cara beribadah. Jadi kan itu nggak bingung. Ada yang beribadah hari Sabtu, ada yang hari Minggu, ada yang lari-lari. Bukan lari-lari. Ada yang teriak-teriak. Ada yang jenggot joget. Ya, karena nggak ada aturannya, jadi dia bingung. Ada yang bersunat. Tapi padahal kalau dia pakai otaknya ya, yang Tuhanku aja waktu hidup disunat, masa aku enggak? Lah dia pikir sunat itu kayak nggak ada kerjaan. Kayak, ada pernah yang nanya gini, emang kau pikir kalau bersunat bisa menghapus dosaku? Emang kau botol kau tuh baca, udah tua ngapain aja hidup kau? Kau tahu orang Amerika, orang Jepang yang nggak tahu agama, dia itu sunat untuk kebersihan supaya itu nononnya itu nggak gampang dikenai virus karena kan ada kulit-kulitnya. Jelaskan itu santang, itu kan kerjaan kau tuh. Bodo amat, gak bakal ikut campur gua mah. Lah yang sunat kan kau, laki-laki. Aku nggak sunat, coy. Perempuan beda. Masa aku yang jelasin? Ya. Jadi coba kalian pikirkan kenapa orang Amerika, orang Jepang itu sampai bersunat. Coba, kalau nggak ada fungsinya, untuk apa dibilang itu kesehatan? Dia pikir itu sunat itu kayak apa ya? Kayak nggak ada kerjaan gitu. Kayak nggak ada fungsinya gitu. Bohong. Itu satu ya. Makanya aku bingung loh Pak Kian Santang. Katanya si Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, Tuhan yang jadi manusia. Nah, selagi dia jadi manusia, yang dia lakukan itu kan adalah semua yang harus kalian contohkan. Karena dia Tuhanmu, kalau kau percaya dia Tuhan, harusnya kau contohkan dong. Bahkan Yesus itu bilang, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Hanya yang sesat ya. Dan hanya untuk Bani Israel. Aku bingung. Tidak ada dalil yang mengatakan Yesus Tuhan tapi dipercaya. Tapi ada dalil yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk Bani Israel, itu tidak dipercaya. Coba. Mau pakai bahasa apa? Ya. Jadi saudara, nggak usah dikasih koin, nggak penting aku nggak perlu koin teman-teman. Kasih sama yang lain, aku nggak usah. Ya jangan, nggak perlu. Jangan dikasih koin, nanti dibilangnya ini cari koin, nggak perlu aku koin. Aku membacakan aja ini. Nggak, kita nggak keedis. Kita itu pakai dalil. Kalau dalilnya itu agak-agak sensual, ya mana tahu aku, bukan kerjaan aku. Ini kan nggak tahu siapa penulisnya, aku baca aja woi. Jangan kau bilang, kau memfitnah ya, bloon. Memang nggak pernah kau baca kitab kau ini. Bun, bentar, ada setan, ada iblis, satu iblis. Woi, iblis. Kau usah kau. Iblis. Kau iblis. Iblis kau. Udah sunat. Siapa ini?
Biasanya lu Neng langsung ngehujat. Kenapa Woi, lu sekarang langsung diam? Woi. Weh. Gak bisa berkata-kata. Gak bisa berkata-kata kau. Hah? Udah sunat belum kau? Hah? Makan babi gak kau? Woi. Beribadah 3 kali sehari gak kau? Makanya aku bilang, Yesus ya beribadah. Aku lihat ya. Jadi aku tuh pakai dalil, coy. Ya, jadi nggak sembarangan. Nah, kalian ini siapa kalian ikutin gitu? Dia beribadah 3 kali sehari. Kalian seminggu sekali. Kok enak? Jadi gini ya. Orang bilang gini, kalau rum Kristen selalu bilang Muhammad pedofil ini itu, padahal banyak sekali ya tokoh-tokoh dunia yang nggak percaya agama pun kagum loh sama Nabi Muhammad, termasuk Gandhi. Kau baca dong, baca. Kalau nggak ada buku, bikin internet kau. Ini kok diam aja dia Kian Santang, kalau nggak bersuara ditendang aja. Woi. Tangga, biasanya lu naik langsung ngehujat. Kenapa sekarang lu membisu? Nggak kuat dia, nggak kuat. Karena dia sambil, kau mau ku injili? Buka Injil halaman, kok Injil? Buka Bible. Halaman. Bentar ya. Sebentar ya, darling. Dadar guling. Sebentar, oke. Coba aku tanya ya sama kalian. Ya Kian Santang, kalau dia nggak mau ngobrol, dibuang. Ngapain dia di sini? Di bawah aja dia sambil buka-buka Bible. Nah gitu dong. Sekarang kalian ini buka Kejadian 9 ayat 18 sampai 27. Nah sekarang kalau di Islam, nabi-nabi adalah manusia pilihan Allah, pilihan Tuhan. Nah, kalau kita salah memilih pimpinan, wajar, karena kita manusia, kita nggak serba tahu. Ya kan, Kian Santang ini dari luar oke lah, dari dalam kan aku nggak tahu. Kalau salah ya, maaf gitu. Tapi kalau Tuhan, kan nggak mungkin salah pilih manusia, bener nggak? Mari kita buka Alkitab, ya. Kejadian 9 ayat 18 sampai 27 menggambarkan Nabi Nuh mabuk-mabukan sampai teler dan telanjang bogel. Ih, gedek banget kalau ada ini penulis Bible ini, kalau tetangga aku gampar deh. Kau jangan fitnah ya. Nabi Nuh itu nabi dipilih Tuhan untuk umatnya. Kau bilang pula dia teler, brengsek. Nabi Lut. Astagfirullahaladzim. Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Ini coba lo kalian, ini kitab suci lo. Masa seorang nabi menghamili kedua putri kandungnya sendiri dalam 2 malam secara bergiliran? 2 malam. Dalam 1 malam itu sekali aja apa berkali-kali ya? Jadi di sini dia bilang, Nabi Lut menghamili kedua putri kandungnya sendiri dalam 2 malam secara bergiliran. Mengerikan, skandal seks incest oleh seorang nabi. Ya kalau menteri, kalau presiden salah itu wajar, dia manusia. Ini nabi yang memang manusia, tapi kan dipilih Tuhan. Mana mungkin Tuhan salah? Kalau Tuhan salah, waduh dia merendahkan dirinya lah. Ya, jadi ketika sampai aku bacanya aja nggak sampai hati loh, woy. Ini Nabi Daud melakukan skandal seks dengan Batsyaba, istri anak buahnya sendiri. Aku bacanya aja nggak sampai hati nih. Ini nabi-nabi ini di Al-Quran itu, mempunyai martabat, harkat dan segala macem di dunia ini kok. Dia skandal seks. Sesak napas aku ini sampean bacanya, woi.
Nah, kalau putranya masih mending ya kan. Nabi Harun. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Nabi Isa, orang bodoh, idiot, dan emosional. Pada saat musim ara, Yesus mengetuk pohon ara yang tidak berbuah. Markus 2 ayat 12 sampai 14. Bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 4 dan Yohanes 7 ayat 8 sampai 10. Jadi kalau di Islam, nabi-nabi pilihan Allah ini memberikan contoh kepada kami, gitu loh. Bukan kayak di agama kalian ini yang nabi-nabinya digambarkan bukan memberikan contoh loh. Malah nabi-nabinya ini memberikan suatu gambaran bahwa kesalahan-kesalahan itu ditulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang saya tanya, kalau memang kau bilang, oh kami itu selalu menulis apa adanya, jadi menurut kau Tuhan kamu nggak mampu memilih seorang manusia yang suci untuk menjadi seorang represent ya Tuhan di dunia. Ya. Jadi sebelum kalian ini gemetar semua bulu-bulu karena mendengar paparan saya, sebaiknya saya berhenti dulu ya. Dan cobalah membaca kitab Anda agar itu enak ya. Jadi kembali lagi kami menyaksikan bahwa kita itu bicara sesuai data yang saya baca. Ini bukan opini saya, ini adalah yang saya baca dalam kitab Anda. Jadi kami tidak perlu mencari-cari ya, seperti teologi-teologi Kristen kalian itu yang selalu menghujat, tidak punya dalil. Ya. Nah, jadi teman-teman Muslim ya yang saya hormati, kalau si Edis itu lagi live, jangan kalian ikutin dong. Nggak pantas dia itu dirame-ramekan. Ya kan? Nah, kalau dia mau kalau dia mau berdrama, sebenarnya Edis itu kepengen jadi bintang film, kurasa. Tapi karena mukanya nggak memenuhi, jadi dia akhirnya buat acting sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau katanya Bang Juma kemarin kalah sama si siapa namanya itu tuh, si Kian Santang, RK. Wah, RK itu pinter ngomong. Coba dia sama aku. Wow, putelan ya hidup-hidup. Jadi gini ya, memang aku ini kalau Bang Zuma kan dia akhlaknya paten, dia keren dia ya kan. Nah, nggak mau dia. Kalau aku, sama si RK itu, putelan ya hidup-hidup. Sumpah. Dia cuma pinter ngomong. Tapi, mungkin nada suara Juma kalah karena si RK aku tengok semua suaranya kode. Kok sama aku kalah dia. Tapi secara data dong, namanya diskusi bukan suara yang dimenangkan, kawan. Data. Ya. Kalau kita itu selalu ngambil dari data. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mau putar-putar itu Al-Quran, ya gampang coy. Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab itu masih eksis coy. Kita memang tidak satu level bre. Kalau agama kau itu kan, Tuhan kau dalam bahasa Aramaik, tapi Bible-mu dalam bahasa Yunani, terus dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Kalau ada kesalahan, itu kok jadi Tuhan? Dulunya kan Tuhan. Nggak tahu dia, karena nggak ada buku aslinya ono. Jadi mau ditukar jadi apapun tidak masalah. Imani saja ya. Nah, sekian dan terima kasih dari saya, saudara-saudara. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua jadi kebangun, kirain suara ketawanya malampir, ternyata Bunda Yani.
Ki. Oten Kristen. Ki. Woi. Bre. Naik tapi nggak ngomong. Jangan pakai nama-nama gitu guys. Jangan. Nggak boleh. Kalau pakai nama itu nggak boleh. Bubar Oten. Si tangga naik biasa ngehujat ini nggak takut. Amin. Yang muslim jangan minta naik dulu yang muslim. Nah ini nih. Bun. Saipudin Ibrahim bun. Saipudin Ibrahim. Nih, woi. Pakai daster. Ini ada quiet belakang. Si Pudin. Halo, Lu masih Om selamat Pudin? pagi. Baru Selamat bangun lu. pagi. Woi, pagi. Ya, lagi bahas apa ini? Bahas Yesus mati terkutuk. Apa? Bahas Yesus mati terkutuk. Atau yang mati diracun Muhammad. Enggak, mati terkutuk. Yang mati diracun justru Yesus. Pas minum anggur asam, dia mati. Gara-gara. Selesai Iya. sudah. Ya itulah. Datang sama Tuhan Yesus. Ini siapa? Siapa ini? Siapa kau otot? Otot. Otot. Pudin, Otak kau si Pudin. berbunyi nggak? Ya Tuhan Yesus sayang kalian. Datang. Saipudin Ibrahim. Halo bro, kalau kau sayang, kenapa kau makan babi bro? Hah? Kenapa kau makan babi bro? Hah? Kenapa? Kau bilang Yesus tuh firman jadi manusia. Segala aktivitas dia harusnya kau ikuti bro. Kau tuh memang otakmu blow on ya. Kalau ada Saudara Muhammad. Tuhan jadi manusia, berarti semua aktivitasnya tuh kau ikuti. Karena dia itulah yang dimau Tuhanmu dari umatnya. Kok kau tukar-tukar? Yang nukar itu bukan Tuhannya, malah manusianya, umatnya. Kau itu agama tailor-made ya? Tau nggak tailor-made? Sesuka-suka hati, sesuai orderan. Nah itu kenapa ya? Padahal di dalam Bible-mu dilarang itu LGBT. Tahu-tahu pendeta kau mengizinkan dan mengawinkan di gereja. Jadi kau sadar, kok bisa aturan Tuhanmu itu direvisi? Jadi bos, sadar dong. Kau bilang sadar, yang sadar tuh kau. Ya, kenapa aturan-aturan Tuhanmu kau langgar? LGBT itu dikonfirmasi, dinikahkan di gereja. Kok bisa bro? Kau bilang lah, oh itu kan di Amerika. Hei, emang ajaran agama kamu cuma di Indonesia? Makanya konsepmu aja nggak clear udah 2000 tahun. Ada yang Unitarian, ada yang Trinitas. Datang sama Tuhan Yesus. Woi, sadar kalian. Di dalam Bible-mu itu bertaburan berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Amin. Allahmu. Yesus punya Allah. Iya. Makanya datang sama Tuhan Yesus. Jadi, no way. Kau aja nggak pengikut Yesus, kau pengikut Paulus. Konsep ajaranmu dan konsep ajaran Bun, Yesus itu Bun. berbeza. Mau aku Bunjan. bacakan? Mau aku Bunjan. bacakan, bro? Woi, Bunyan. Itu si Pudin Ibrahim. Ya peduli gua, apalagi Saipudin. Blow on kau, Saipudin. Diajar terus. Blow on kau. Assalamualaikum. Orang mah masih aman ya orang mah. Blow on kau, Saipudin. Nama Saipudin. Kau tahu arti Saipudin? Ngapain kau pakai lagi? Jadi nama kau Paulus. Blow on kau. Sudah jelas konsep agama Islam keluar. Demi apa kau sekarang jadi apa kau di sana? Mana kau Saipudin? Muka, tunjukkan muka kau. Cepat. Berani kau.
Kalau kamu masalah, berdoalah sama Yesus. Kau aja berdoa kepada siapa kau? Kau berdoa kepada siapa kau? Yesus berdoa kepada Oh, iya, Bapaknya. Tuhan Kau berdoa kepada siapa? Memang bloon kau, Saipudin. Berkati Kau baca kitab kau ini. Kau baca Matius 7:21. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam surga. Orang yang mengikuti perintah Bapakku. Masih belum jelas di kepala kau itu? Ikut siapa? Muhammad. Masih belum jelas? Bukan ini. Santang, bukan Saipudin, dia orang suaranya kayak gini. Ketemunya ala batu. Bohong kau. Kau lihat, kau sembahyang aja atas nama Bapa. Si Yesus bilang pergilah ke Bapakku dan Bapakmu. Dituhankan Yesus. Jadi kami ketemu Bapak di Kalian ini surga. pembangkang. Udah jelas Yesus. Ini kau bacakan ya, Kalian Yesus kau ya. Ini seperti Yesus batu. kau yang bicara. Woi, ini dalam Yesus Bible kau. atau Kau ikut tulis ya, Muhammad? kau tulis ya. Muhammad Yesus bawa kalian adalah yang ke diurapi Allah surga, berdasarkan tapi kisah kalian 10:38. Karena bidadari gantikan ke dia. Bidadari sudah sadar kau ini. Buah dada dalam kitab kau. Buah dada. Mau ku bacakan kau? Mau. Nanti kau sur pula kau. Kombat pula itu anjing atau kucing di situ. Jadi kau harusnya malu ya. Kau harusnya malu. Kenapa ada Bible pelangi? Coba. Kok ada Bible pelangi? Tuhan Yesus. Kau tahu? Di dalam Bible kamu, Yesus terkutuk. Di dalam Islam, Yesus itu mempunyai harkat dan martabat. Gak perlu dia ditelanjangi, digantung, gak perlu. Bloon. Yesus aja manusia, Muhammad kalah jauh di moral. Di moral Apalagi kalau kepala bicara kau. Yesus Tuhan. Yang nggak punya moral tuh kau. Makanya kau nggak tahu bagaimana beribadah. Ya, itu Muhammad satu. kawin sama enam Udah orang gitu tahun. ya, Yesus kau itu pernah loh memasukkan jarinya ke keledai, pernah itu. Jadi kau harusnya memikir ya. Terus kau bilang Yesus itu nggak menikah, padahal dia itu diurapi kakinya sama perempuan dicium. Sekarang Santang, aku tanya ya, di zaman itu, di zaman 2000 tahun yang lalu di Datanglah sama Tuhan Yahudi, Yesus. bagaimana mungkin Kalian mau kakinya fitnah dia, dia dikasih tetap minyak, sayang. dicium-cium, katanya bukan kawin. Kalian Jadi itu apa? Aktivitas apa itu? Aktivitas apa itu otot? Gimana Otot, ini apologet? otot lemah. Bagaimana mungkin Yesus kau itu diurapi kakinya, dicium-cium? Kau bilang itu bukan istrinya. Coba kau tanya. Kalau saya bertanya, kau jawab. Bagaimana Kamu datang mungkin dulu sama Tuhan Yesus Yesus. kau itu dikasih minyak, dicium-cium kakinya? Itu diapain tuh? Tuhan Yesus Itu apa? sayang Ngapain kamu. dia? Kau bilang bukan istrinya, jadi ngapain itu? Tuhan Ngapain Yesus. dia? Ngapain dia? Aminah Tuhan jaga. Ngapain dia, woi? Si Yesus itu berzina dia. Kotor. Coba. Tuhan Coba, sembuhkan kau bilang dia. kotor. Coba, Kotor. waktu Yesus Tuhan Yesus kakinya jamaah diurapi, Dina Muslim. dicium-cium oleh perempuan, itu ngapain dia? Aktivitas apa itu? Coba. Berkati Muslim, aminah. Coba Walaupun dijelaskan. mulbitnya kotor, tapi Waduh, nggak bisa jawab dia. Tuhan tetap sayang. Aduh, nggak bisa jawab ini si bro. Ini misalnya cuma Tuhan Yesus menghujat. Bro, kalau aku membacakan dalam kitabmu. Nah, aktivitas apa di saat ya si Maria Magdalena meminyaki kakinya dan mencium-cium kakinya? Ngapain dia? Bro? Jawab dong. Ngapain dia, bro? Ngapain dia, bro? Katanya, Yesus nggak menikah lah. Itu waktu dicium-cium ya, dikasih minyak, diurapi, ya dicium-cium. Dia ngapain? Jelaskan, lu kok ngoceh-ngoceh, jelasin bro. Ini diskusi. Waktu kakinya dikasih minyak, Hatinya baik. dicium-cium, Ajaran ngapain? Muhammad hidupnya jadi kotor. Jamaah Tuhan Yesus. Amin. Maria Magdalena, ya sebentar ya. Sebentar ya, coy. Meminyaki kaki Yesus. Dia dalam rangka ngapain, bro? Ngapain dia,
bro? Berkati keluarga Amina. Berkati pekerjaan Bro, Amina. Amina. Dalam Coba kau Injil, terima Maria Yesus, mengambil hatimu pasti minyak bahagia loh. narwastu murni yang mahal harganya dan meminyaki kaki Yesus, lalu Terima menyekanya Yesus, dengan pasti rambutnya. hatimu bahagia. Perbuatan ini dianggap sebagai pengorbanan Coba besar kau terima merupakan Yesus, teladan Amina. iman. Hatimu Waduh, pasti bahagia. waduh. Amina. Masa kaki diurapi, Kalau kamu dicium-cium, datang sama dibilang, Tuhan Yesus, aduh, mulutmu jadi lembut. tindak Marian ini ngapain, coy? Coba kau jelaskan. Ngapain si Maria Magdalena, Nah, saya Maria jelaskan ya. Magdalena, Sabar. memberikan minyak yang mahal, Ya, mau jelaskan dan kamu dia apa mengusap terus, ya. dengan rambutnya dan mencium kakinya. Menurut kau dia ngapain? Bilangnya mau diskusi antara Main petak umpan? Dijawab, ngapain dia? Yohanes 12:3. Jawab, jangan ngoceh kau, cepat jawab. Oh iya, saya jawab ya. Ya, cepat jawab kau. Ya, Tuhan Yesus, jamaah Amina. Bahkan sama seperti wanita yang benar baik. Kok ada di dalam agama seorang laki-laki di zaman itu, zaman sekarang aja, Kian Santang, kalau kaki kau ku minyaki, terus ku cium, Hatinya terus ku usap-usap pakai tersesat kaki aku, karena ngapain ajaran itu? Zaman sekarang aja kalau digituin kau ditangkap, apalagi zaman dulu, woi. Mereka Nah, tersesat. mungkin itu kenapa dia mau pindah, karena ada yang mengurap-ngurapi minyaknya. Sekarang bayangkan ada seorang perempuan. Kalau di sini Gomasas itu dia memang dipakai minyak, tapi ditekan kuat, nggak ada yang namanya cium-cium. Nah, sekarang tindakan itu di zaman dulu dalam rangka ngapain dia, coy? Hah? Dalam rangka ngapain dia? Jawab lah, nggak bisa kau jawab. Ini dalam Bible kau, si Maria ini ngapain dia mencium-cium kakinya? Woi, kok nggak bisa kau jawab? Hah? Makanya jangan cuma imani, baca kitab kau tuh. Memang lah kau ya, katanya agama kasih. Kasih apa kau? Tuhannya kok disalib. Dipelucuti badannya, bajunya. Kasih apa kau? Oh Tuhan kan Yesus, padahal kau fitnah dia. Kenapa? Yesus selalu bilang, kalau memang penyalipan itu sebuah sebuah produk yang paling baik di agama kau ya, ngapain si Yesus itu mengorbankan dirinya ya untuk dicari-cari tentara Romawi? Dia cukup aja bilang, udah kalian mau ngapain terserah, nanti aku nyalip diriku sendiri. Semua kalian ku maafkan. Itu omong kosong itu kau, tau nggak? Selama Yesus hidup dia selalu berdakwah. Bahkan dia berkata, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat. Kalau dia menyelamatkan umat manusia semua, ngapain dia bilang cuma domba-domba yang sesat, bloon? Itulah kau salah, otak kau tuh perlu disetrika. Ya, kenapa? Karena jelas di dalam Biblemu berkata, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Udah jelas itu, dalilnya jelas. Terus Mesias, kau tahu nggak Mesias? Hah? Itu Mesias, tradisi Yahudi, dia menunggu orang menyelamatkan negaranya, orangnya. Ya. Kau bilang Bang. Mesias itu Tuhan. Ya, kita ngopi-ngopi dulu ayo. Bloon. Kau nggak bisa ngomong kau. Aku akan tampar apa yang kau percaya dalam Biblemu sendiri. Yesus berkati Inilah ya bodohnya orang. Yesus bilang, Amina. Tuhan itu Allah Bapa satu-satunya. Si Paulus bilang, si Yesus itu Tuhan, diikuti sama dia. Ya, Memang blow on kau ya. Gak ngerti
Inilah hidup yang kekal itu Siapa? hanya Allah Bapa satu-satunya Yesus Tuhan. atau- Kau bilang dia Tuhan. Katanya dia Yang Tuhan. siapa? Begitu di surga katanya, oh dia itu Tuhan yang di bumi. Ah, kalau di surga kok dia masih duduk di sebelah kanan Bapak. Dia mati masuk neraka. Memang bloon kau. Kau itu sangat bloon. Dia bawa Kau itu kamu sangat, ke kau Allah mau batu. ngoceh-ngoceh, mulut kau berdarah pun nggak peduli kan? Kalau Yang kamu pasti ikut Muhammad, konsep agamamu dia tuh nggak akan clear. kamu cium Yang batu. clear di dalam Biblemu nggak kau ikuti. Yang nggak clear dalam Biblemu diikutin. Memang kau. Katanya dia ini sama Yahudi. Sampai di Israel kau beribadah aja. Cuy katanya. Ngaku-ngaku sama dengan Israel. Mesias itu bro. Mesias itu untuk orang Yahudi bro. Kau bilang Mesias. Sampai di Kamu harus Israel ganti baju perang salib aja Muhammad. diludahin. Duh, suara kau tuh udah nggak mampu lagi. Kau udah tua ya? Udah tua kau. Banyak-banyak makan ikan bro. Makanan bergizi tuh. Biar pintar kau. Nggak mampu dia mencerna perkataan Bible-nya sendiri. Katanya Nabi Muhammad kau meninggal. Oh dia manusia coy. Kalau manusia kodratnya memang meninggal. Kecuali Tidak diangkat manusia, Tuhan. preman Nah ini agama. Tuhan kok mati. Sejak kapan Tuhan mati bre? Dia kata Nabi preman agama. Dengar kau dengar. Tuhan aja nggak mungkin capek. Apalagi mati. Dia mati. Tuhan aja nggak mungkin capek loh bre. Apalagi mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbiku. Dan kami naik ke Nah, jadi, mengenai pijat-pijat tadi. Nah, aku nggak mau bilang dia pijat plus karena di dalam Bible-nya cuman dibilang diusap-usap pakai rambutnya dan dicium. Nah, nggak ada. Lebihnya nggak tahu aku. Lebihnya terserah Anda aja lah ya. Jadi, siapa nama kau? Siapa sih kau? Kok sok terkenal kau? Aku Ayo nggak ke mau sini lo makan pula. daging Siapa babi. kau? Ini enak. Kami lagi Oh, sarapan tua, daging babi. tua. Tua. Iya, Orang tua. iya. Ayo makan ini. Lagi Orang makan tua. daging babi ini. Ya. Nah, itulah kau Lagi pembangkang. makan daging babi ini enak loh. Iya, nggak apa-apa itu urusan kau mau makan anjing. Katanya gini, dengar ya orang-orang gini. Islam itu pembenci anjing loh. Kenapa? Najis katanya. Padahal dia nggak tahu najis itu. Padahal Karena anjing kami itu masuk suci. surga. Kalau mau sholat itu kita harus Habis menyuci bilang tangan, anjing masuk menyuci kaki. Sama kami surga. kayak Yesus. Mencuci tangan ya. Kita itu bersuci bilang namanya. anjing Nah, kau kan masuk nggak ada. surga. Mana ada kau bersuci? Ya? Nah, katanya Islam pembenci anjing loh. Masa anjing najis? Padahal yang najis air liurnya, ya kan? Dan dibuktikan secara saintifik, air liurnya itu mengandung Anjing bakteri masuk ya. surga. Nah, alih-alih yang mengatakan kami membenci anjing malah Dibuktikan secara sains. Anjing untuk obat. sekarang yang makan anjing itu siapa? Kian Santang. Yang selalu memakan anjing di dalam restorannya RW itu. Dia siapa? Umat mana itu coy? Bre, umat apa itu bre? Hah? Umat apa itu bre? Hah? Ayolah ke sini makan babi ayo. Tuhannya katanya itu Yesus itu Tuhan ya. Gara-gara Yesus itu amal. firman yang jadi Tuhan. Babi Waktu enak, dia di kalian dunia nggak makan. dia nggak makan babi. Mana ini? Dia sunat. Dia sholatnya 3 kali sehari. Dia itu cuci kaki cuci tangan sebelum dia beribadah di bait Allah ya. Dia menundukkan kepalanya ke bawah ke semen lo ke lantai ya, bra, gitu. Nah kau ibadahnya kau ngikutin siapa bre? Gara-gara Siapa kau ikutin? Kau ngomong aja. Kau kurang vitamin kau ya? Hah? Miskin kau, miskin kau. Aduh, ini benar-benar Saipudin Kian Santang. Santang, Hei, dia ini Saipudin. bukan kembarannya. Bloon kau. Makan itu ikan
Makanya orang ini sok-sok gini. Kami pecinta Yesus. Semoga Yesus memberkati. Siapa ya? Kau bacakan dong Matius 7:21 ya. Bentar ya. 21 sampai 23 ya. Nah, kau jangan pikir nanti kau terberak. Bentar. Kalau kalian datang sama Ahmad ketemu Matius siapa? 7 21 sampai 23. Nah, ini kebacakan nih ya. Nih. Allah jadi saksi. Bukan setiap orang yang berseru Datanglah kepadaku sama Tuhan Tuhan, Yesus. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Coba kamu melainkan datang sama dia yang Tuhan. melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kamu loh. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru Tuhan kepadaku Yesus Tuhan, Tuhan, bukankah Amin. kami bernubuat nabi namamu? Baik. Yang bernubuat Amin. demi nama Jadi Yesus ajaran siapa? Umat Ahmad. mana? Santang. Amina lo baik. Kalisteng, Kalisteng. Keresteng. Amina. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Islam nggak pernah mengusir setan pakai Yesus. Jadi ini hanya spesial untuk Keresteng. Matius 7:21-23. Harusnya kau sadar dong, yang berdemuat demi nama Yesus itu cuma Keresteng. Ya. Ini si Robert ini siapa? Santang. Kalisteng. Keresteng. Makan dalam namanya. Jadi kok diam aja? Halo, Amina. Kok diam dulu otot, kok udah tua. Ini kebacakan nih. Biar kau sadar, kau kan nggak mampu baca. Aku bacakan. Matius 7:21-23. Jelas ya, kau tulis ya. Kita itu hanya membacakan dan kau mendengar. Karena gini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yang berseru Yesus Tuhan cuman Kristen. Jadi ini khusus untuk Kristen, ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Yang bernubuat demi nama Yesus itu hanya Kristen. Jadi tidak untuk agama lain, hanya untuk Amina. Kristen. Dan mengusir setan demi namamu. Yang mengusir setan pakai Yesus itu atau pakai salib hanya Kristen. Ya, ini jelas untuk kalian, ya. Dan mengadakan Amina. banyak mujizat demi namamu Amina juga. datang sama Yesus, Kristen juga ketemu nih, dengan ya. Allah pencipta Baru langit dan 7:23-nya sekarang baru Tapi dibaca. kalau Amina datang sama Pada Ahmad, waktu itulah aku ketemu akan dengan berterus batu. terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puh, puh, puh. Ternyata Ayo, Mbak kau Amina. dianggap pembuat kejahatan, bre. Ya, Amina. jadi Oto yang sudah tua, cepatlah kau bertobat. Cepatlah kau bertobat. Yang saya bacakan ini kitab sucimu, Oto. Bukan Amina. Bergetar bulu-bulu kau. Amina. Ini Matius. Amina terus perempuan aja dalam kepala kau. Woi. Ini kita mau dibacakan. Amina. Harusnya kau dengar. Buka kuping kau lebar-lebar. Amina. Mati pula kau. Tobat dulu. Amina. Kenapa? Mau diurapi kaki kau? Oh, sudi. Ya, jadi Amina. Kau itu jangan sebut-sebut nama aku. Baca aja ini. Tahu. Kalian gak masuk. Kau lah yang gak mampu sampai kau. Amina. Nangis kau, nangis. Amina, stop lah. Amina, stop. Tolong. Stop, Amina. Sudahkah Amina sadar? Kau gak bisa kau berdalil apa-apa. Yang dibacakan ini kitab kau. Coba aku tanya sama kau. Yang menyebut Yesus Tuhan siapa? Kristen. Yang bernubuat nama
Yang berseru kepadanya Tuhan Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Ternyata kata si Yesus, enyahlah kau pembuat kejahatan. Nggak sadar juga lo orang ini. Kau baca nggak sih ini? Makanya Aminah datang ke Tuhan Yesus. Stop, Aminah, Dia sayang stop. sekali Aminah. Lalu Aminah datang sama Tuhan Yesus. Stop, Mulut Aminah. Aminah jadi Stop. baik. Au. Oh, kau pikir ini Bible? Aminah, kalau datang sama Tuhan Yesus, mulut Aminah jadi Dengar kau, berkati. kami tidak pernah bernubuat demi nama Yesus, tidak pernah. Tapi kami umat yang mengikuti semua yang dilakukan dia. Tahu nggak, Blon? Coba Aminah teslah. Anak baik kau. Pagi-pagi berdoa sama Tuhan Yesus. Yang berdoa sama Tuhan Kau itu Yesus. didoktrin, Aduh. katanya cinta Yesus, tahu-tahu makan babi. Yesus kau aja nggak makan babi. Nggak sadar kau tuh, hah? Sadar kau. Dilarang di dalam Bible kau Gara-gara ditulis Aminah dilarang itu makan apa? babi. Aminah nggak rasa babi itu. Ya Allah. Ya terserah kau mau makan manusia juga urusan kau, tapi itu larangan coy. Kau mau promosi babi ya itu urusan kau, tapi dilarang di kitab kau. Tuhan kau yang kau Tuhan pun gak makan babi. Gak malu kau. Aminah, stop Aminah. Aminah, stop. Gak sanggup kok kan dengar kitab kau sendiri. Agama, menurut aku ya, agama yang semua larangan Tuhannya dilanggar itu kau. Iya, Kristen. Malah kau dengar si Paulus, siapa Paulus? Paulus itu lebih besar dari Tuhan, gitu. Nah, pernah Tuhan kau, pernah Yesus bilang, oh nanti ada seorang laki-laki kepalanya botak, ya, dia akan merubah aturanku. Ada. Malah Yesus kau bilang hati-hati dengan orang Farisi. Udah dikasih tahu pun masih aja kau nggak peduli. Memanglah kau kafir. Memanglah kau tertutupi. Bukan cuma otak kau tertutupi. Bukan sama amat yang nebus Aminah cacat. Butuh cacat satu, dosa terhapus. Makanya makan kau omega 3 yang mahal-mahal, Yesus jangan yang babi. mulia yang menghapus dosa pakai cacat. Nangis kau. Pilih mana Aminah? Kita baca udah, pilih mana kau itu dibilang enyah. Gak malu kau. Kalau Islam ini aku jelaskan sama kau ya. Nah, beda kita berdalil, agama berdalil. Islam, ya bentar ya. Islam agama yang diridhoi Allah. Itu ada dalilnya. Ya? Nah, beda kita bro. Ridhoi Allah. Tuh ada dalilnya kita. Kau mana? Hah? Mana? Tak malu. Kau jangan bicara sama agama yang kitab sucinya clear. Siapa penulisnya? Diturunkan kapan? Berapa lama diturunkan? Ya? Hari apa diturunkan? Jelas kau. Tuhan kau lahir aja nggak tahu kau. Ada bilang 25 Desember. Udah berapa ribu tahun. Baru dibilang, oh sebenarnya 25 Desember itu bukan hari raya Yesus ya. Hei, bangun kau. Kalau kita Islam, tanggal berapa lahir, tanggal berapa meninggal, hari apa aja ada di dalam Al-Quran. Kau, Tuhan kau lahir aja nggak tahu. di prank 25 Desember pakai apa namanya tuh Santa Claus, pakai pohon-pohon, di prank, diikuti coy. Aduh, kalah kau tuh, udah kau. Mandi wajib kau, mandi wajib. Satu-satunya Tuhan yang dilahirkan itu di Aminah salah kau. ambil keputusan pilih salah. Tuhan satu-satunya lahir dan mati itu cuma ada di agama kau. Masa Tuhan lahir? Kalau Tuhan lahir, hah? Tuhan lahir, yang hamilin Tuhan itu gimana perasaannya ya? Membunuh cacat. Sejarah dengar sejarahnya di dunia ini melahirkan malaikat aja nggak ada. Melahirkan malaikat nggak ada sejarah di dunia ini melahirkan malaikat. Nggak ada. Melahirkan Tuhan. Udah gitu dari Nabi Adam sampai Nabi Musa
notabene di Bani Israel. Pernah nggak sih dia bicara? Tuhan akan datang. Aja. Itu akan tanya datang, orang Boy. jangan. Kita santai aja. Kalau Tuhan sudah Amat kalau suka kalau dosa kue. sudah ditebus, ya Kalian udah di jadi kue. pemerkosa aja orang. Jadi perampok aja semua. Jadi gini, kalau tuh dosa sudah ditebus, mana ada orang baik. Jadi kelakuan kalau dirapot kan kelakuan B, sedang, buruk gitu kan. Kalian Dirapot di kue. kelakuan buruk semua, buruk. Karena udah ditebus. Hapus Jadi dosa kelakuan di orang buruk semua. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim. Kalau sempat dosa udah ditebus, mana ada dunia ini, mana Lalu ada dosa kematian, terhapus bro. dengan saja. Kalau dosa sudah ditebus, tidak ada kematian. Hapus Itu dosa, kenapa di dalam sorga tidak ada yang namanya kematian. Ibadah udah nggak ada, orang sudah menikmati hasil kerjanya selama di dunia. Makanya konsep yang benar adalah di dunia ini orang dilahirkan, ya. Kalau di Islam tuh clear, dilahirkan, diberikan ujangan-ujangan sampai dia balik, sampai dia menstruasi kalau perempuan, baru dia menanggung dosanya. Jadi dari dia kecil diberikan ajaran, diberikan Aminah, buku, apa dia berikan kabar? pelajaran, baru dia akan Halo, melakukannya Aminah. setelah dia umurnya cukup. Ya? Nah, kalau umur 3 tahun, 5 tahun, ya kan? Mana tahu dia. Umur 3 tahun dia aja nggak tahu pisau itu bahaya. Itu dia dibuang atau pergi dia, Santang? Gak tahu. Pergi kali. Nah, Dari ini si tadi siapa nih? Si yang cuma dua bisa ini siapa gitu nih? doang dari tadi, Si Hombing ini Aminah. dari tadi kok diamin Aminah. aja? Aminah, Aminah, Aminah. Ini si Hombing sama siapa lagi nih? Siapa nih dia? Ali Teng. Ambing. tadi. Jadi si Hombing, aku tanya sama kau ya. Ini Matius 7:21-23 ini untuk siapa? Nah, kalau dia nggak mau ngomong dicampain aja, Santang. Nah, jadi ini ya, kita ini kalau bicara itu Pak pakai dalil, Pak. Udah Pak. Ngapain ke atas? Nah, pertanyaannya itu, waktu si Yesus diurapi kakinya pakai minyak, dicium, itu dalam rangka ngapain dia, Pak, menurut kamu zaman itu? Ngapain dia? Yang si ini siapa nih? Oh, ini Kores. Ya, lanjut. Dibalik lagi dia. Halo. Ya. Masihkah kalian Candu berharap kau, candu kepada kau. cicak dan batu hitam? Candu kau. Musab batu hitam, dosa diampuni. Bunuh Ya, kalau cicak, dikau kan kau. dosa diampuni. Kalau tahu kan Kenapa itu tai, kalian pakai tai. itu? Dosa. Jadi semua tai bisa menghapuskan dosa. Ah, kau ambil lagi tai aku di WC ini gimana? Ini Ah, tai lagi di dalam WC aku nih daripada penuh, aku ambil aja aku kasih kau gimana? Ah, enak itu. Enak itu. Bisa menghapus dosa itu Pak. Ah, mandi-mandi lah kalau tai-tai itu gimana? Enak, Aminah. Jadi, memang si orang tua ini Datang dong sama Yesus. bacakan kitabnya dia Kau datang sama menggelegar dia. Yesus. Aminah. Dibunuh itu. Aminah. Karena kalian datang sama Amat, karena dia suruh minum darahnya. Minum darahnya kepala kau yang minum darah tuh kau. Makan darah tuh keresteng. Memang fitnah muncul kau tuh. Orang Islam tuh nggak pernah makan darah cowok. Ih, sakit jiwa aku rasa si otot ini. Yang Santang. Santang. Saking dia tuh ini loh, candu dia dengan aku. Gimana tuh, Santang? Lagi birahi dia, lagi birahi. Lagi berahi.
birahi dia. Amina mau pilih darah amat atau mata kuning? Pengendaraan itu tahu belum Ayo. on. Ayo Amina. Di pasar, ini ya, makanya inilah orang-orang Amina, aku penipu, tanya. penipu. Di pasar Amina datang yang sama memakan kamu. darah dan mengkonsumsi darah Amina, dan diam, membeli diam, darah diam. itu Apa? cuma umat Kristen. Ya. Tuhan Yesus. Alhamdulillah Amina. Memang agama kamu Dia berdasarkan cantik. kebohongan. Mulutnya jadi nggak benar. Berdasarkan kebohongan memang agama kamu. Lepaskan dia dari roh Berdasarkan Amina. kebohongan Tuhan kau itu Lepaskan dibilang Amina dari Tuhan jadi ajaran Tuhan. Allah. Itu kebohongan itu coy. Tolong Amina Tuhan Yesus. Bilang dia penghujat. Kalian mengimani hal itu. Terus, apalagi yang kalian bilang menghujat? Bang Zuma kalian bilang menghujat. Bang Zuma itu bicara dalam ranah dialektika. Ketika dia menjawab pertanyaan dan dia mengkomparasi, memiroring menggunakan kitab kalian. Kalian bilang dia menghujat. Kalian bilang aku menghujat. Di mana dari dulu selalu kutanya, kalian yang naik ke komaku, apa diksiku menghujat itu yang mana? Bisa kalian tunjukkan? Nggak ada, nggak bisa kalian tunjukkan. Nah, ketika kami bisa menunjukkan kalian menghujat, Sofiatul mengatakan, Agatha mengatakan nabiku itu human trafficking. Ada datanya, nabiku human trafficking. Ada datanya secara eksplisit dan implisit. Hah? Nggak ada. Lina Wijaya mengatakan ajaran Islam begini begitu. Ada datanya. Data ada tapi kalian pelintir. Jadi inilah saya mempertontonkan akhlak kita umat Islam. Umat Islam itu yang kalian bilang baperan apa-apa geruduk, kami menempatkan diri kami pada posisinya. Kalau kalian memang layak untuk digeruduk, memang kami geruduk. Kalian nggak menjadi hama, membuat hama-hama lain berterbangan gitu loh. Karena bagi kami membiarkan para penghujat itu bebas, itu sama saja membuat potensi penghujat lain keluar. Pada akhirnya rusuh negara ini. Tapi kalau kalian bilang saya menghujat, kalian kan bisa buktikan. Bisa kalian buktikan. Silakan naik kalian satu-satu di sini ya yang non muslim. Tapi kalian buktikan kalau aku menghujat. Kalau kalian nggak mampu membuktikan aku menghujat, kenapa aku harus menerima pernyataan kalian aku menghujat? Gitu loh. Ya. Jadi inilah yang harus kita pertontonkan. Saya harus perlihatkan bagaimana kami umat Islam dididik. Saya harus perlihatkan kepada kalian semua, baik Islam maupun Kristen, bahwa agama saya mengajarkan saya untuk bersikap adil. Bagi saya dialektika. Bagi saya bersosial ya bersosial. Kalian pikir kalau aku ketemu sama Taipudin di depan umum, aku akan tampar dia? Belum boleh aku menampar dia. Kenapa? Bahkan Allah mengajarkan aku, walaupun perkataannya menyakitimu, beriman dan bertakwa, aku akan serahkan dia kepada pemimpinku. Apa yang mau kalian lakukan terhadap dia? Misalnya, tiba-tiba dia bertemu sama, jadi dia pulang ke Indonesia. Aku orang yang pertama nggak akan menyentuh sedikit pun dari tubuhnya. Kenapa? Nggak worth it bagi aku. Bagi aku serahkan sama pemimpinku. Apa yang mau kalian lakukan? Silahkan. Kenapa? Kalau kita umat Islam sengaja radikal, itu yang mereka mau. Mereka pancing kita untuk marah. Supaya apa? Nanti mereka akan foto. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh sama Zionis itu? Mereka buat seolah-olah mereka pancing umat Islam marah, lalu umat Islam marah ngamuk, mereka foto pas ngamuknya. Lalu mereka angkat ke publik. Ini loh radikal Islam, Allahu Akbar dor, Allahu Akbar dor. Itu kelakuannya udah kebaca dari zaman dulu. Dari zaman dulu kalau teman-teman misalkannya menyaksikan zaman dulu kejadian berita-berita, karena aku penonton berita by the way zaman dulu ya. Dari TVRI berita dunia itu aku nonton bagaimana pergerakan politik. Propaganda itu nyata adanya. Nah, kalau kita umat Islam enggak ada. Islam itu diajarkan untuk bersikap adil. Ya. Gua kalau seandainya Sopi kutul depan gua enggak akan tampar dia dulu, tapi ketika dia menghujat baru gua tampar mukanya. Tapi kalau dia depan gua nggak menghujat nabi gua, dia menghujat muka gua misalnya, gua akan biarkan. Tapi ketika mulai nabi gua baru gua tampar kalau gua bisa. Gitu. Ini kami umat Islam diajarkan begitu. Beda sama kalian. Kalian belum dihujat aja udah menghujat duluan. Coba lihat hitung-hitungan kita. Berapa persen orang Kristen yang ada di Indonesia? Ayo, yang masuk penjara udah berapa orang? Anak Batak, MKC, Gracia Pelo. Siapa lagi? Yang kabur ke luar negeri berapa? Edis, Edwin, Sophie Kutul, Dewi Bulan, Pak Taipudin, Paul Jang. Coba, ada berapa umat Islam
yang memang sudah ketangkap masuk penjara gara-gara menghujat agama Kristen secara data ilmiah siapa? Ratu Entok itu bukan apologet, bro. Ya, Ratu Entok tidak mewakili perapologetan dan dia bukan konten kreator yang memang menyiarkan Islam, tidak. Nggak ada kaitannya dengan perapologetan. Itu siapa misalkannya? Oh, Pak Pendeta Yahya Waloni. Coba kalian lihat kenapa dia cuma 6 bulan? Karena dia bersikap baik. Memang orangnya nggak jahat. Tuh, coba kalian lihat anak Batak tuh residivis tuh 2 kali masuk penjara tuh. Begitu. Jadi kalian pikir kami ini umat yang nggak melihat? Janganlah anggap kami ini botol banget orang Indonesia ya. Saya orang Minang. Saya keras kalau saya melihat kalian menghujat. Tapi saya diajarkan untuk bersikap adil. Diajarkan untuk bersikap sabar. Itu loh. Ya. Nah, jadi begitu juga yang umat Islam. Jangan atur saya mau naikin siapa atau menurunin siapa. Saya justru memperlihatkan kepada kalian. Beginilah kita umat Islam ini. Ya. Bukan berarti saya membiarkan siapapun yang menghujat Nabi saya nggak akan saya terima di komando. Maksudnya di depanku jangan menghujat. Tapi ketika dia naik, biar kalian tahu. Bagaimana ketar-ketirnya Pak Pendeta Saifuddin yang ada di Amerika sekarang ini. Jadi kalian gak usah khawatir. Allah, cepat atau lambat, Edi, Sofiatul, Pendeta Saifuddin akan pulang ke Indonesia. Kalian persiapkan aja karpet merah. Ya, ini kalian nih yang polisi, kalian yang tentara nih, misalkannya kalian tanya cinta sama Islam nih. Ya, kalian yang punya wewenang nih. Kalian tunggu aja dia di airport. Sebentar lagi mereka pulang berjamaah. Kan? Ngapain sibuk-sibuk marah, maki-maki? Terus apa gunanya kita maki-maki dia? Ada manfaatnya kalian maki-maki dia? Gak ada, yang ada kalian tambah dosa. Tunggu dia pulang, bentangkan karpet merah untuk mereka ya. Kita nggak perlu inkuisisi mereka seperti yang mereka lakukan dahulu kala di Spanyol dan di Eropa sana. Nggak perlu, Islam nggak ngajarkan begitu. Kalian tahu nggak aku baca hadis Rasulullah apa? Waktu Rasulullah itu sahabatnya berperang, temannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah tangannya dipotong. Tahu kan ceritanya itu? Ketika tangannya sahabat Rasulullah itu dipotong, maka dia bertanya waktu dia setelah selesai berperang, ya Rasul, tanganku dipotong sama musuh. Nah, bolehkah aku menghabisi nyawanya? Ketika waktu aku menghabisi nyawanya, dia bersyahadat. Kata Rasulullah, jangan kau habisi nyawanya, karena kau dulu pernah seperti itu. Rasulullah ajarkan begitu. Tegas sih tegas, bro. Nah, terus kalian di sini menghujat dia, emang kalian dapat apa? Dapat pahala dari Allah. Kalian tunggu dia pulang. Edis bakalan pulang. Pak Saifuddin bakalan pulang. Pak Ulzong nggak tahu karena dia di Jerman ya. Edwin nggak tahu karena dia di Jerman. Yang ada di Amerika nih, Edis, Saifuddin, Sofikatul. Kalian bentangkan karpet merah di depan airport itu, jemput bersama-sama. Kasih bunga karang nih. Kasih, suruh pikul salib. Jalan kau ke Golgota sana. Tunggu aja, ada masanya. Allah saja bersabar loh melihat kelakuan hamba-hambanya. Gitu loh. Makanya aku nggak suka diatur. Itu kenapa aku betul-betul berusaha untuk independen buka komal itu. Kenapa? Karena setiap yang aku lakukan itu, aku sedang membawa agamaku. Kalau aku naikin pendeta, menghujat dia ketika dia nggak menghujat agamaku, apa bedanya aku dengan orang-orang Kristen? Cuma Edis, gunanya menaikkan orang jahil untuk dihujat. Itu loh. Jadi mohon maaf, jangan intervensi, karena Unrifa dari dulu tuh nggak bisa diintervensi. Ya, kecuali satu orang yang bisa intervensi, suami. Tuh, paham ya? Nah, orang Kristen juga begitu. Inilah kami, akhlak kami. Pendeta kalian di sini, ya, saya pribadi memperlakukan dia dengan keji. Enggak, walaupun dia menyakiti hati umat Islam. Kenapa? Saya Islam, bro. Saya muslimah. Ya, saya muslimah. Jadi gitu, tidak layak seekor singa melawan gonggongan dari guguk. Enggak layak. Makanya saya bilang, santai. Kalau seandainya mau debat sama saya, debat. Gitu. Ayo, yang Oten yang mau curhat naik ke sini aja, mumpung lagi nggak ini nih. Siapa nih, aku naikin satu-satu ya. Ingat loh, jangan menghujat, jangan membuat ini komalku, jangan bikin rusuh ya. Semua mata melihat Anda live. Iya, semua mata melihat bagaimana kualitas Edis menghadapi Unirifa ya. Menghadapi saya udah kelihatan Edis. Jadi apa? Semua manusia melihat, manusia normal tahu bagaimana Tuhan kalian yang pribadi keempat itu ya, yang katanya diurapi Tuhan ya. Tuhan dalam dirinya Edis kan, dipakai sama Tuhan kalian kan. Itu mempermalukan agama kalian. Saya bangga menjadi seorang Islam. Ada dalil-dalil yang eksplisit mengajarkan saya. Ya, dalam dalil surah Al-Mumtahanah ayat ke-8.
yang tidak mengganggu kalian. Itu ajaran agama saya. Gitu. Ayo naik dong. Yang Kristen-Kristen di bawah. Pagi-pagi ini loh. Kalian tau nggak? Pagi-pagi itu vibe-nya positif di otak kita. Ini enggak, pagi-pagi kalian udah memiliki kebencian pribadi. Kalian mengutuk aku dalam nama Yesus. Percuma Yesus tuh mencintai aku. Tiap hari kalian bilang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus matikan serifah. Justru ketika kalian mengucapkan itu, umurku bertambah sehari. Kenapa? Yesus alaihissalam, Isa al-Masih putra Maryam, aku yakin dia mencintaiku karena setiap hari aku meluruskan ajarannya yang udah disimpangkan sama kalian. Dia bilang, Tuhan itu hanya Allah. Kalian bilang dia yang Tuhan. Capek-capek aku memuliakan dia, kalian capek-capek mengutuknya. Jadi kita beda kelas, bro. Anda Yeshua Hamasia atau Nabi Isa al-Masih putra Maryam turun. Kalian pikir kalian yang akan dipelukinya? No, kawan. Dia akan bertanya siapa yang menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang dia sembah. Gue. Nih, tau kalian. Gitu. Bunda sabar ya. Memang dalam Al-Quran itu disampaikan Bunda. Mereka kaum kafir dan musyrik akan menyakiti hati kalian. Kata Allah, maka kalian dulukan sabar dan takwa. Kata Allah begitu. Kita tersakiti wajar. Dulu Bunda kalau pertama kali aku muncul ke dunia debat ini, Paul Zhang, Taipudin itulah orang yang pertama kali bikin aku nangis di ini. Tapi pada akhirnya coba Bunda lihat sendiri kan. Mereka kan keteteran nanti di luar negeri sana. Mereka kan dideportasi. Banyak warga-warga yang bukan warga asli Amerika diusir dari Amerika. Bahkan anak panti asuhan aja itu dikeluarkan karena nggak punya dokumen. Jadi tunggu aja di Indonesia, insya Allah. Tuh. Sabar Bunda. Itu ya. Ayo, anak Bunda yang mau curhat silakan naik dulu. Mumpung Bunda lagi lari pagi nih. Mumpung Bunda belum buka penginjilan ya. Bunda belum buka penginjilan nih Bunda rohani. Kalian masih jalan pagi nih, ya. Silakan. Anak Bunda yang mau ngomong apa? Jangan menghujat di komal Bunda ya. Bunda nggak suka, nanti Bunda sentil pusarnya ya. Bunda nggak suka menghujat di komal Bunda ya. Begitu ya. Siapapun yang menghujat di komal Bunda, Bunda sentil pusarnya ya. Bunda kasih capung pusarnya kalian yang menghujat ya. Nah gitu. Nana Bundaan. Bunda Suryani udah sarapan sayangku, Bunda aku cinta. Islam itu problem yang sarapan ya Bun? Ini lagi sarapan. Tapi Udah sarapan? Iya baru ini lagi sarapan. Tapi Belum makasih sarapan? banyak, Uni. Udah baru sarapan. Oh, baru sarapan siap apa Bunda? Empek-empek kemplang. Nasi. Empek-empek. Enggak. Nasi Uni pakai telur dadar. Apa Bun? Gini Uni, selama ini kan Oh, ya memang sih Bunda itu telur bukan dadar, pejabat, Masya ya Allah. kan? Jaga kesehatan. Iya. Jadi selama ini Ya, ngelihat sabar. video-video Saifuddin itu kayaknya sakit gitu Uni. Dan pagi ini alhamdulillah Semua, Uni naikkan Bunda. Uni naikkan Bunda, bisa Bunda Semua. mengatakan hati Bunda ke orangnya langsung gitu. Kayaknya hari ini memang sangat hari-hari yang spesial buat Bunda. Makasih Uni. Berdoa. Nah Bunda gini ya. Sebenarnya kan ujian kita semua itu, ujian kita bersama itu Bunda, di akhir zaman ini tuh sebenarnya tuh ya bukan menghadapi ocehan mereka, tapi bagaimana kita sendiri itu nggak gampang ke-trigger karena yang mereka mau tuh begitu. Ketika mereka menghujat, mereka mau kita tuh kepancing. Setelah kita kepancing, kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, mereka akan jadikan itu sejarah. Mereka jadikan itu sejarah. Kita nggak boleh begitu. Justru kita jadikan sebuah sejarah bahwa saya adalah seorang yang kalau saya di ring tinju misalkannya, saya kan bertinju, tapi kalau saya lagi di luar, saya tidak akan menjadi orang yang sama. Kenapa? Karena kan Islam kan ajarkan kita buat adil. Jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Saya juga belajar Bunda, pengendalian diri saya itu dulu kan nggak bagus ya. Saya gampang emosi. Bunda lihat kan, udah berapa tahun Bunda lihat aku debat coba. Siapa yang paling emosional kalau lagi berdebat? Aku kan. Udah hampir 1 tahun lah Uni. Nah, Bunda kalau lihat 3 tahun yang lalu,
pertama aku berdebat tuh aku soft spoken banget aku. Habis itu mulai ke-trigger. Makanya Rasulullah itu sebenarnya tidak memprioritaskan kita berdebat, tapi lebih ke siar Islam. Aku jujur aku tuh kadang pelin-pelan bun, kadang aku ke emosi, kepancing. Ya karena salah sendiri, ngapain naikin orang-orang awam dari kalangan orang Kristen. Sebenarnya kalau kita mau jaga kesehatan kita kan aku nggak perlu ngelawan mereka berdebat, cukup aku injili mereka. Mereka terima yang silakan, nggak terima juga nggak apa-apa. Itu yang sekarang aku coba untuk implementasikan buat diri aku. Karena gini loh, Islam nggak rugi mereka itu menyembah kepada makhluk. Allah tidak pernah rugi sekalipun, dan kita tidak dibebankan dosa. Nabi tidak diberikan dosa kalau mereka ingkar kepada Allah. Aku nggak akan masuk neraka kalau Taipudin itu murtad sampai mati. Nggak akan aku masuk neraka kalau misalnya 50% orang Indonesia ini Kristen. Aku nggak masuk neraka. Tapi aku masuk neraka kalau aku menzolimi satu saja orang Kristen yang tidak pernah berbuat zolim kepada kita. Itu yang aku takutin. Karena Rasulullah bilang begitu. Barang siapa yang menzolimi orang kafir yang tidak melawan, tidak mengganggu, maka kata Rasulullah, aku akan berperkara dengan orang itu. Lah, gimana mau dapat syafaat dari Nabi kita? Itu yang aku takutin. Aku takut nih, orang-orang Kristen yang baru nonton debat, mereka tuh nggak tahu kalau aku menjawab pertanyaan dari kawan-kawan mereka, oh si Diva penghujat. Mereka hanya menilai. Makanya aku maklum, mereka tuh marah sama aku sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Mereka mencaci maki aku nggak apa-apa, sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa, normal lah. Tapi setelah aku jelaskan, aku nggak menghujat, aku mengcounter, aku menjawab, mereka nggak mau terima, ya udah, biarinlah, tinggalkan aja, gitu. Biarin aja mereka tuduh aku penghujat terus, biarin aja, bodoh amat. Buktinya aku nggak menghujat kok. Allahu Akbar. Cari tempat duduk dulu kita bun. Cari tempat duduk yang nyaman dulu kita. Siap, permisi ya. Allahu Akbar. Udah capek juga. Bunda jaga kesehatan, Bunda jangan banyak marah-marah. Karena Bunda kan habis operasi toh. Capek juga ya jalannya sambil ngomong ya. Aduh. Ayo. Buka Komal pagi-pagi tuh vibe-nya tuh harus positif lah. Kalau mau diskusi nanti ya, mau diskusi sama aku nanti. Kalian gitu, kalau mau diskusi nanti sama aku yang non muslim ya, nanya aja ya. Tapi kalau misalkannya mengerti silakan. Nih Bang Cerewetnya, dia mau disampaikan lagi nggak? Mangkal aja di sini, ada yang mau disampaikan? Halo. Aku turun dulu Bang Cerewet ini ya. Halo, Aflix Halo, AI. assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Bang Aflix. Ini akun ini nama. Ada yang mau disampaikan Bang? Oke. Ya, Umi, saya mau tanya. Ada yang mau disampaikan Abangku? Untuk saat Ya. ini kan ayah saya mengikuti sebuah thariqah yang bermadhab sufi gitu kan. Tapi beliau tidak melaksanakan. Tarikat Nasabandi. Iya, Naksabandi. Tarikat Tapi beliau Nasabandi. tidak ya betul Umi. Kenapa? Tapi beliau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dan seorang suami. Itu gimana Umi? Bang, nih ya. Seorang yang bahkan bisa terbang pun dia ya Bang ya. Bahkan kata Rasulullah, namanya Dajjal itu nanti bisa membelah orang lalu membangkitkan orang itu kembali loh. Bahkan seekor Dajjal itu bisa membangkitkan seseorang dari kuburan loh. Artinya jangankan orang yang mengaku mengikuti tarekat lah inilah itulah, jangankan cuman mengaku, yang jelas-jelas saja bisa terbang, bisa membangkitkan orang mati. Kata Allah dia, kata Rasulullah dia siapa? Dajjal. Jadi tidak ada kaitannya seseorang mengklaim dia ikut mazhab ini, manhaj, itu cuma pengakuan. Kewajiban tetap kewajiban. Seseorang itu diazab sama kelakuannya, apa yang dia buat. Kejahatan yang diniatkan itu belum dihukum sama Allah, bahkan tidak dicatat sama malaikat loh.
Yang dihukum sebuah kejahatan itu ketika kejahatan itu diniatkan kejahatannya lalu dilakukan kejahatan itu. Bahkan ada kejahatan yang tidak diniatkan, belum tentu itu dicatatkan sebagai dosa loh. Contoh, abang jalan kesenggol anak kecil masuk ke dalam parit, mati anak itu. Apakah meniatkan jahat? Tidak, itu namanya ketidaksengajaan. Jadi kejahatan itu dicatat ketika diniatkan dan lalu dilakukan. Jadi kalau ayah abang meniatkan diri atas nama agama katanya, tapi tidak melakukan tanggung jawabnya, itu dia akan dihukumi dengan perbuatan dia itu. Aduh, bentar pesawat lagi lewat, bentar. Kok jelek kali bunyinya pesawat ini? Kayak bunyi odong-odong loh. Apa memang begitu bunyi pesawat ya? Kayak bunyi odong-odong loh, ngang gitu. Goyang-goyang pula lagi pesawatnya. Gara-gara pesawat dari India kemarin yang itu, aku jadi takut liatnya coy. Astagfirullahaladzim. Ngeri juga ya lihat. Jadi trauma atau ngeliat pesawat lagi landing, lagi take off gitu. Iya, Pesawat merek kemarin baru konten. kejadian ya. Oh. Ya kemarin bang, baru lagi ada pula bang, musibah mohon kan. maaf ya bang ya. Jangan ceritakan tentang bang, bentar bang. Ya, Abang kenapa? semakin lama abang menceritakan kekurangan ayah abang di sini, abang makin berdosa loh. Abang ngajak aku berdosa loh. Abang menceritakan kekurangan ayah abang di sini. Aku ikut berdosa mendengarkan itu. Aku nggak berhak mendengarkan keburukan orang lain bang. Aku makin berdosa. Nggak boleh bang. Abang menceritakan Nggak di depan sebaik- umum ini. Dan abang ceritakan itu keburukan ayah abang. Enggak, Nggak saya boleh cuma bang. pengen Di bertanya, Islam itu bahkan ya aib yang kita lakukan sendiri kita nggak boleh ceritakan ke orang lain loh bang. Kalau Allah sudah tutupi. sebaiknya tindakan saya seperti apa, Umi? Nggak boleh bang. Di dalam Islam itu ya bang ya. Ya bicarakan saja baik-baik dengan ayahnya kan bang. Nggak boleh ya. Ini aku kasih tahu nih sama teman-temanku yang muslim ya. Yang mau naik ke komalku, ya pernah keluar sendiri jangan ya. Itu kalian ngajak aku ikut berdosa loh. Aku lebih baik nggak tahu keburukan-keburukan orang lain loh, serius loh. Udah banyak keburukan pemerintah yang kuliatin yang korupsi ya. Capek kali aku nengok keburukan manusia. Hah? Jangan sampai aku dengar keburukan keluarga kalian loh bang. Ya. Capek kali gitu loh. Mendengarkan keburukan pemerintah aja udah capek, udah bosan. Korupsi lah. Masalah ijazah palsu asli belum selesai sampai sekarang. Ya capek bang. Jangan ya bang ya. Berdosa bang nanti ya. Nggak boleh. Kita tidak boleh membuka aib. Membuka aib sendiri aja kita nggak boleh. Kata Allah dosanya besar banget. Ketika kita membuka aib abang nih ditutupi sama Allah. Terus abang ceritakan. Wah dosa, apalagi aib orang lain bang. Itu kan aib tuh bang. Oke? Nggak boleh ya. Ngomong aja bebe sama ayahnya. Ini kita sapa dulu Bang Jamilin. Halo Bang Jamilin. Coba masuk ke roomnya Ustadz Hanafi tuh. Bisa jadi mungkin sama Ustadz Hanafi bisa konsultasi. Tuh Bang ya. Masalah keluarga tuh. Oke Bang. Halo Bang Jamilin. Bang Ya, Afrik, terima kalau kasih. mau konsultasi syariah sama Ustadz Hanafi ya. Namanya tuh nama akunnya. Sama satu lagi tuh namanya tuh Naja Media Channel atau Wafi. Abdul Wafi nama akunnya tuh. Itu konsultasi. Kalau ini aku ibu gembala. Aku ibu gembala ya. Aku menggembalakan anak-anak rohaniku yang domba-domba tersesat dari jalannya ya. Anak bunda ya, aku tuh menggembala mereka. Aku ingin membawa mereka ke dalam kandang domba buat kukurbankan nanti Idul Adha ya. Anak bunda ya. Oke Bang Aflix, deal ya. Aku bukan deal. Assalamualaikum Abang Aflik. Halo Bang Jamilin. Anak bunda ini? Bang Jamilin ini anak bunda? Halo Bang Jamilin. Apakah anak bunda? Anak bunda kah ini? Yang naik anak bunda dong. Yang naik anak bunda. Anak bunda, anak bunda. Anak bunda, anak bunda. Bunda rohani kalian siap menginjili 2 jam di TikTok. Kalau sekarang bunda tidak menginjili ya. Bunda hanya memberikan nasihat kepada anak bunda yang sudah lama tersesat, yang menikmati ketersesatannya. Halo Jamilin. Halo Jamilin. Anak bunda ini, aku tersesat guys. Ada yang bisa membawaku kemana? Aku tersesat di mana aku nih?
Udah turun anak bunda. Yang naik anak bunda hari ini bunda lagi belum menginjili ya. Anak bunda belum menginjili. Hari ini bunda hanya ingin memberikan asupan nutrisi ke otaknya anak bunda pagi-pagi ya. Nanti bunda menginjili 2 jam aja sehari ya. Ini vlog bunda ya. Bunda lagi menginjili. Halo Cica. Halo Cica. Cica di dinding. Halo Cica Siska. Halo Cica. Aye, asik. Aduh keren kali tuh. Musiknya tuh. Musik anak bunda tuh. Kalau naik angkot kita keren banget, kayak rasa di diskotik pagi-pagi. Aye. Ayo anak bunda yang naik ke sini yang mau bunda berikan asupan nutrisi rohani, ya. Bunda jamah dengan cinta dan kasih. Ayo, anak bunda. Halo Cica Siska. Anak bunda sudah berapa lama jadi domba, nak? Anak bunda, berapa lama jadi domba, sayang? Ini lagi proses menjadi domba atau serigala? Anak bunda, ini model serigala atau domba? Oh, turun anak bunda. Anak bunda. Anak bunda. Bang Opin naik, Bang Opin. Ini Bang Opin itu anak-anak bunda nih. Abang Opin ini anak bunda ini, anak bunda dari Katolik dia. Anak rohani bunda dia. Abang Opin naik dulu. Anak bunda dari Katolik beliau ini. Abang Opin jangan takut, bunda nggak galak. Bunda nggak pernah nancepin gigi. Bunda cuma nancepin ini aja, lubang hidung aja. Bunda nggak kejam kok Bang Opin. Naik Bang Opin sini ngobrol sama bunda rohani, bunda gembala. Aku punya nyanyi buat diri aku sendiri. Aku ini bunda gembala, menggembala seluruh anak domba. Inilah kerjaan bunda gembala, memercut hei pantat para domba. Leo lio 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 i. Lio 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 i. Lio 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 lio. Apa kau Dedi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni kok galak-galak betul dengan saya. Kau bukan anak domba. Kau bukan anak serigala. Kau ular keket kau. Ada apa kau naik ke sini ular keket? Galak sekali loh Uni dengan saya, tak pernah ada akur-akurnya. Tak pernah baik dengan saya. Kau telah dijamah sama ular keket kau. Dasar jelmaan ular keket. Dengan Abi Saifuddin mesra-mesraan, dengan saya galak. Abis Uni, aku gak kebayang loh Uni kalau beneran itu Uni jadian sama Saifuddin Ibrahim. mulut kau ya, Dedi merinding bulu kuduk aku seluruh badan kok. Itu kebayang gak Wi? Jangan kau ucapkan lagi. Kebayang gak bibirnya tebal begitu? Dedi, Uni nggak bisa, nggak bisa aku makan nanti deh. Dan itu kebanyakan Jahat kali menghujat, kau, makanya Ded. bibirnya Aku kejam. tebal. Kalau bilang orang Dedi, Jawa, kau Uni, pun tega kali lu. Masa kau jodohkan aku sama dia? Ded, aku mau operasi kelamin aja ke Thailand nanti gara-gara kau jodoh. Uni orang Jawa bilang bibirnya bibir domble. Bibirnya domble. Kita nggak boleh serang fisik ya. Yang penting gini loh, jangan ya. Itu fisiknya tuh Allah yang ciptain tahu. Fisiknya tuh Allah yang ciptain. Aku dulu juga sering ngejelek-jelekin muka Edis kan, tapi aku pikir-pikir loh, apa bedanya aku sama mereka ya? Kan muka mereka itu kan ciptaan Allah ya. Berarti aku ngejelek-jelekin ciptaan Allah dong. Kan aku marah sama kelakuan dia yang durjana itu. Iya betul sih. Ya enggak? Aku dulu kan sering bilang Edis jelek kan. Nanti aku hamil punya anak mukanya kayak Edis, kayak mana aku coba? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Gimana? Uni sehat. Janganlah, kita nggak boleh kok. Kita orang Islam. Sehat adindaku. Kau cari kalau dulu domba, suruh sini dulu Aderion masuk sini. Cepatlah, kangen aku sama Aderion. Mana ada, aku lagi berkontak dengan dia. Kau panggil dulu Aderion. Cepatlah, udah lari kawannya si Edwin itu ke Jerman. Nggak ikut si Aderion biar bisa nikah di sana dia. Uni butuh domba. Aku mau nyanyi lagi, Ded. Kau dengarkan dulu ya.
Cepatlah kau undang domba dulu. Anak domba cuma pengen ngobrol aja. Uni nggak mau menginjili. Uni menginjili cuma 2 jam aja nanti di komal-komal orang. Kalau di komal sendiri Uni mau vlog aja. Mau nge-vlog aja Uni. Aku salah jalan kayaknya. Aku salah jalan loh guys. Mati aku. Ini Aku salah jalan loh. Apa, Det? Kejauhan apa-apa. ini jalan. Aku salah jalan loh. Ini nggak apa-apa salah jalan, asal jalan salah tujuan. Salah Tuhan. Asal jangan salah Tuhan. Salah tujuan. Jalan dan tujuan kan berbeda. Oh, betul. Ini jalan satu-satunya, nggak ada lagi jalan lain. Aku ini si gembala domba. Aku ini bunda rohani. Uni, ada yang minta kenalan sama Uni. Kak Ina, ini Kak Ina. Kak Ina di sini Kak. Bentar dulu. Kak Ina, aku di sini Kak. Dekat ini Kak. Kemana Kak? Aku terus jalan ke depannya Kak. Kak Ina. Uni, Aku terus jalan ya. main-main ke Zoom yuk nih. Apa? Main-main ke Zoom yuk. Ya Allah, udah jam 9 Kak. Aku mau ke kampus. Kak, aku janji ke kampus. Ya Allah, nggak mandil aku ke kampus. Uni. Kayak gini aja lah ke kampus. Kak Ina. Kak Ina bisa jemput nggak? Ayo langsung ke kampus ya Kak. Apa, Det? Main-main ke Zoom yuk. Kasihlah nanti link Zoom-nya, Dek. Aku kemarin main ke Zoom kemarin. Udah lama gak ke Zoom. Ya kasihlah, kasih Zoom-nya nanti biar Uni masuk insyaallah. Kak Ina. Ya udah, Kakak aku langsung ke kampus. Kak bawakan tas hitam, Kak. Kak bawakan tas hitam aja langsung, Kak. Semua tuh udah data-data dari situ. Lah, Uni mau ngampus atau Kak bawakan tas hitam ya, Kak. mau ngampus atau Uni duduk di dekat halte. Halte mana? Uni mau ngampus atau Kak, aku duduk dekat Indomaret aja. Oi, Uni Mau ngampus, Dek. Uni udahlah nggak mandi lah Uni ke kampus ya. Udah telat aku mandi, woi. ngampus Usah lah. mandi lah, aku biar aja lah. Aku tetap cantik. Aku tetap wangi. izin ngampus Apa? lah, usah ngampus. Uni ada salam tuh dari Bang Nggak bisa lah. Ada aja kau. Uni, ada salam dari Siapa? Bang MJ Jun tuh. Siapa? MJ Jun. Ya salam balik Bang. Kakak, aku tunggu di Indomaret ya Kak. Nih Kakak, Indomaretnya kayak gini nih Kak nih. Kak Ina, aku sambil jajan Kak. Nih, sambil beli apa? Tadi aku udah sarapan sih. Dibikinin susu. Nih Kak, aku tunggu di sini ya Kak. Nggak apa-apa lah nggak mandi ya kan ke kampus. Mana tahu dosen aku nggak mandi ya kan. Aku tetap wangi, tetap orang Islam coy. Orang Islam tuh wangi seluruh tubuh guys. Jadi Umi mau ngampus. Kemana nggak wangi coba 5 kali. Uni mau ngampus tuh Sambil nge-live lah. emang bisa gitu. Sambil nge-live lah hantu. Hah? Emang bisa gitu. Boleh lah, apa salahnya? Uni, Siapa Uni, bilang Uni. berdosa? Dado aja kau, Dek. Uni tahu sih kan? Apa, Dek? Uni tahu si Frans Donald kan? Siapa? Frans Donald. Tahu dia ketangkap kan? Iya betul. Ada kan nomor WA-nya tuh kan Ketangkap. ya nggak lama ke WA tuh dia ketangkap itu kabarnya itu. Dia menegaskan Nabi Muhammad fiktif. Dia yang menegaskan. Coba kalau dia tuh tidak menegaskan, nggak kena dia. Dan dia bikin konten sendiri. Dia tuh bukan ini. Sorry ya, ini aku patahin aku. Dia tuh Uni bikin mau konten Palamsen sendiri nggak, Dek? dan dia tuh tidak ngajak orang lain. Hah? Mau Palamsen. Palamsen ya? Pak Lamsen dong naikin ke sini, Dek. Bentar, Dek, sabar. tolonglah bawa Pak Lamsen ke sini sama Pak Martin. Bilang Pak Pak Martin. Lamsen, Pak Martin Ale. Unirifa pengen dijamah gitu. Pak Martin, Martin Pak Ale. Martin Ale, gimana? Apa kabar? Halo, selamat pagi Pak Lamsen. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya, Pak? Ya? Pak Lamsen, I miss you. Masih ingat sama Unirifa nggak, Pak Lamsen? Unirifa. Unirifa. Pak Lamsen, Nih, dengerin suaranya Unirifa. Ngomong Uni. Pak Lamsen, kapan kita Pak Lamsen, kapan kita diskusi lagi di TikTok? Oh, gampang nanti. Saya lagi di pasar ini, nggak di rumah, jadi nggak bisa saya di sini.
Nanti malam kita diskusi Pak Lamsen di TikTok ya sama Dedi ya. Nanti Dedi Wijaya kirim linknya sama Pak Lamsen. Pak Lamsen naik ke Komal ya. Nanti malam. Belum bisa. Mungkin ini aja lah. Hari Senin mulai. Kapan? Hari Senin. Saya lagi sibuk. Kapan? Hari Minggu saya sibuk. Senin. Iya. Sampai hari Minggu. Siap Senin ya. Siap Pak Lamsen. Adek tunggu Abang Lamsen ya di TikTok ya. Adek Iya. tunggu. Wah Dedi disuruh Nggak apa-apa, hapus. Dedi suruh hapus. Dedi nanti kasih tahu link Uni sama dia ya, Dek. Dek ping Uni, Dek. Nomor kau kehapus deh, soalnya nomor Uni restart. Kau ping Uni sekarang nih, biar kita kembalikan lagi debat kayak dulu lagi ya. Oke. Ping aku. Oke Pak Lamsen, makasih sehat selalu Pak Lamsen. Ya salam Pak Lamsen. Oh, sebentar dulu, Pak Aduh, Lampu Pak nih. Pendeta besar itu guys. Halo, selamat pagi Bang Rudi. Iwat abu malas sekali aku. Malas sekali aku. Gak usah aku Hah? sama dia. Gak Butuh butuh. aku. Matikan kalau dia nggak mau aku. Dia Ya penghujat. jaringannya nggak stabil juga dia. Pak Lamsen, Pak Martin. Pak Martin. Pak Lamsen, Pak Martin. Pak Martin Ali, Dek. Pak Martin Ali, Dek. Pak Lamsen. Itu pendeta-pendeta besar ya, guys. Kita mau kembalikan diskusi kayak zaman dulu Oke. tuh. Diskusi yang bermartabat, diskusi yang bermarwah. Diskusi yang betul-betul saling mengedukasi ya. Diskusi yang tidak ada ininya. Selamat Siapa pagi, lagi tuh? Pak Lamsen, Pak Martin Ali. Gimana kabarnya Pak Martin? Siapa lagi, Dek? Siapa lagi, Dek? Dulu, Dek. Oh, ini ada yang mau bicara dengan Pak Martin nih. Ini Pak Unirifa, Unirifa. Nih. Ini Uni. Halo Pak Martin, apa kabar? Kabar baik. Pak Martin, kapan kita diskusi lagi, Pak Martin? Ya? Kapan kita berdua diskusi lagi? Ini saya Unirifa. Oh, nih saya gimana? Kapan kita diskusi lagi, Bapak? Di Zoom atau di StreamYard boleh? Ada linknya. Kapan gitu? Ada link. Iya boleh, di StreamYard boleh, di Zoom boleh. Di Zoom, di TikTok. Iya. Jangan di Zoom, di TikTok. Di TikTok juga boleh. Mau sekarang atau gimana? Hari ini Uni mau ke kampus. Nanti malam kalau Pak Martin bisa, kita di TikTok suruh kalau bisa Pak Martin hadir ke Komal Uni atau ke Komalnya Yonatan Nandar. Sehat-sehat Pak Martin. Nanti malam. Nanti malam Pak. Nanti malam. Jam berapa? Jam berapa Uni? Kalau saya ada di Ternate. Saya di Ternate. Kalau jam 9 waktu Ternate atau waktu Indonesia Tengah Timur Bapak bisa. Jam berapa? Kalau saya di jam barat nih. Jadi jam 7. Jadi gini Pak. Bapak di mana? Jawa Barat. Oh, kalau gitu waktu Indonesia Barat aja nggak apa-apa. Habis Isya di sini, sana jam-jam berarti jam-jam sana Yes, jam oh. berapa tuh? Jam 7 atau jam 8? Enggak, di Ternate jam berapa sekarang Uni? Beda 2 jam lah sama ini WB. Beda 2 jam. Beda 2 jam. Atau Dedi nanti chat sama Uni, nanti kita atur aja lewat WA ya, Iya, biar iya. enak ya. Oh iya. Nanti malam berarti ya? Nanti Pak kita DM aja nanti. Ya, nanti kita atur waktunya nanti. Makasih Pak Martin, sehat-sehat selalu Pak Martin. Ya. Iya Bapak Martin, sehat-sehat selalu. Salam hormat. Ya, terima kasih. Oke, baik. Makasih Pak Martin. Sama-sama. Kita mah berdebat sama Bapak Pendeta. Kita tidak bisa melawan orang awam-awam. Kasihan mereka loh. Tuh aku terlambat. Malabu beneran gak mau sama Malabu? Enggak, dia penghujat itu. Dia nyerang pribadi, Dek. Dia nyerang pribadi. Dia bilang Uni PCS itu aja yang dibahas dia. Jijik kali Uni. Kalau Pak Martin itu masih menjelaskan agamanya. Kalau Pak Lamsen masih menjelaskan agamanya Iya. kan. Kalau orang kayak si Rudianis itu dia tuh tidak bisa menjelaskan agamanya tapi dia menyerang pribadi gitu loh. Buat apa kayak gitu coba? Buat apa kita berhadapan dengan orang yang menyerang pribadi? Jadi ya ntar malam Uni. Aduh, Di roomnya Uni. apa Dragon? Di roomnya Uni kah? Insya Allah Pak Martin ya, Pak Martin nanti. Kalau nggak di room Uni, kalau nggak di roomnya Yonatan Nandar, Berarti antara dua jam itu. 9, jam 9 sana, jam 7 WIB berarti Uni.
Jam 9 sini, jam 7 WIB sana berarti. Ya. Uni nggak bisa tidur mal. Kalau enggak sore nanti juga bisa. Sore nanti juga bisa. Sore jam? Sore nanti juga bisa Ya deh. jam berapa? Jam berapa? Makanya Dedi ping Uni, nanti Uni pulang dari kampus, Uni teleponan sama jam-jam 5 nggak apa-apa. Soalnya nih kalau malam Uni nggak bisa lagi tidur malam. Ini Riva nih yang belakangnya berapa? Nggak jadi ke kampus, jadi ke kampus. Yang 57 belakangnya atau yang mana? Yang 57. Yang 57. Ini yang 7 belakangnya deh. Iya itu. Kau pun nggak nyimpan nomor aku, emang hantu belau Ada kau. simpan. Nomor kakak kau pun kau nggak simpan. Kalau aku ngapus Ada nomor kau wajar. Kalau aku Ada wajar simpan. menghapus nomor kau. Nomor aku nggak wajar kau hapus. Mana Kak Ina ini? Aku mau langsung ke kampus nih. Aduh, udah telat ke kampus. Inilah ya, Cik. Jangan ditiru, anak Bunda. Mahasiswi seperti Bunda jangan ditiru ya. Ke kampus janjinya sama Pak dosen jam 9. Itu sama Ujungnya aku. telat. Jangan ditiru kayak Bunda ini ya. Hah? Ya, udah aku WA tuh nih. Udah di rumah itu HP itu. Di rumah itu nomor itu. Jangan ditiru kayak Bunda ya. Tapi Bunda lagi nggak masuk kelas. Bunda hari ini hanya mau bertemu membayar uang aja. Ya anak Bunda. Anak Bunda kalau belajar nggak boleh telat lah. Nunggu Kak Ina dulu sayang. Mana Kak Ina ini? Udah telat ai. Yang di bawah ada yang mau naik daun. Jadi kemana aja kau Dek selama ini Dek? Ngapain aja kerja kau? Enggak Masih di ada. Kemal Ada nggak tahu? ini. Ada coba. Bentar. Masih di Kemal saya. Apa Dek? Udah nggak ada kerjaan ini, lagi santai. Paling mau dagang, Ngapain mau aja? dagang lagi Uni. Hah? Mau dagang Weh, lagi. gini aja, kau carikan aja pendeta yang carikan aja deh yang pendeta deh. Uni nggak mau lah orang-orang awam diskusi sama Uni, nggak enak kali kayak gitu. Jadi kalau yang ujung-ujung nanti menghujat, yang pendeta aja Pak Lamsen sama Pak Martin. Pak Pendeta Martin sama siapa lagi pendeta? Si ini siapa? Siapa? Siapa tuh yang Pak Yohanes itu loh, Yohanes, yang dari Katolik, Yohanes, pendeta Yohanes. Siapa deh dulu yang pendeta? Yang pendeta aja lah, jangan yang ini, jangan yang apa orang awam itu nggak tahu mereka loh Kristen ada, agamanya, pendeta malah Kristen. menghujat dia, nggak bagus. Sama pendeta Kristen pernah nggak? Pendeta Kristen. Siapa? Pendeta Kristen. Ajukanlah. Uni tunggu di Komaloni boleh. Angkat tema. Nanti kau jadi timernya ya, Dek. Jangan saya lah. Si Rudy Yohanes itu bukan pendeta, guys. Rudy Yohanes itu bukan pendeta, guys. Rudy Yohanes itu salah satu penghujat agama Islam. Itu levelnya pakai Edis. Pak Martin ini dia bukan penghujat. Pak Martin, Pak Lamsen, mereka tuh bukan penghujat. Mereka tuh pendeta. Nah, aku maunya diskusi sama mereka berdua tuh, kayak gitu. Karena mereka tuh biar mengedukasi jemaatnya gitu loh, jemaatnya awam tuh. Sama pendeta Geri mau nggak? Pendeta Geri. Kalau aku tuh nggak apa-apa Geri Aji angkat tentang Geri ilmu Aji. kalam aja, dia maunya kan gitu. Tapi dia sama Uni dia sama Uni sentimen karena kan babak belur si Geri Aji kan. Bilang aja sama dia tema angkat sama Uni Rifat, suruh dia angkat tema yang dia sukai, nanti Uni pilih nanti yang mana. Oke. Alah paling dia tuh sekitar Rostrum ya, Rostrum itu bukan siapa? kisaran ini apa Al-Quran itu ini bukan apa ya? Boleh ilmu kalam, kalam Tuhan, apa kalam makhluk atau ciptaan atau bukan, dia kan mau arahkan kita ke mutazilah. Betul. Itu ilmu kalam itu. Mutazilah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Janganlah kalian Goiril kasih sama makhluk. aku Pak Deromes. Goril makhluk. Hah? Ya goiril makhluk Betul, ya. Itu dia. Sobatnya dia selalu itu dari dulu. Arul, apakah kamu berpaham asyariah? Apalah kau nih Arul? Pahamku bukan paham asyariah, pahamku pahamnya Nabi Muhammad. Nah, walaupun aku belum paham seperti Nabi Muhammad. Ya? Bukan. Pahamku bukan paham asyariah. Kasih naik Ada juga Arul. Ada Inilah yang kayak gitu. Arul jangan nanya-nanya. Jangan nanya-nanya. Apa gini loh, kita kalau umat Islam itu ya, nggak perlu nanya-nanya kayak gini loh. Kamu pahamnya asyariah? Kamu manhaj salaf? Kamu mazhab maliki? Mazhab syafi'i? Karena gini loh, kalau kau bilang saya pengikut mazhab syafi'i, bohong. Kenapa? Mazhab syafi'i mewajibkan bercadar. Ikut nggak? Artinya apa? Jangan bilang kita nih, aku nggak berani loh bilang,
Aku mazhabnya Maliki Syafi'i. Kenapa? Aku sedang berusaha menjadi orang Islam. Dalam Islam tuh Islam. Allah itu memberikan kita tuh gelar tuh Islam, mukmin, muslimin. Kamu mukmin nggak? Iya, sedang taat, sedang coba. Itu baru jujur. Ini bilang pula, saya pahamnya Imam Syafi'i. Apa yang kalian ikuti dari Imam Syafi'i? Ada yang diikuti, paripurna pengikutnya. Belum tentu. Kayak gitu. Jangan, hati-hati kita ini. Jangan mengklaim, itu namanya self-claim. Self-claim. Aku orang Minang. Aku orang Padang. Toto nggak pernah lahir di Padang, nggak pernah tinggal di Padang. Ngaku pula orang Padang. Aku nggak mau loh. Aku udah nggak mau ngaku orang Padang. Aku orang Bukit Tinggi. Orang Minang, ya sukuku Minang. Aku nggak pernah lahir di Padang, nggak pernah tinggal di Padang. Aku bilang pula orang Padang. Padahal aku orang Bukit Tinggi. Lahir di Bukit Tinggi, besar di Batam. Bilang pula orang Padang. Tak kapan-kapan aku melehoi ke Padang, ya kan? Pernah aku ke Padang dulu, waktu ke pantai dulu, waktu kecil. Bilang pula orang Padang. Bukan, aku orang Bukit Tinggi. Besar di Batam. Sukunya Minang. Negaranya Indonesia. Itu. Uni, itu yang di bawah ada yang minta naik nggak? Ini kasih naik lah yang di bawah. Siapa yang menaikkan, Dek? Siapa lah situ? Yang multi situ. Nah. Iya. Apa suku Uni? Suku aku Jamba. Halo Panitra. Halo Panitra. Uni sore jam berapa? Pindah ke WA Pak Martin ini. Nanti pulang kampus Uni kabarin. Bentar. Iya.